Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal ngupas tuntas resep rahasia buat menang di dunia otomotif. Yop, kita akan bedah gimana caranya memulai usaha toko spare part mobil dari nol, langsung dari pengalaman praktisinya. Jadi, siap-siap, kita tancap gas sekarang. Pernah kepikiran nggak sih, di antara sekian banyak pilihan, peluang usaha apa ya yang paling oke di Indonesia? Ibaratnya pasar kita ini lintasan balap yang luas banget. Pertanyaannya, kita mau ambil jalur yang mana? Dan ini dia jawabannya. Salah satu jalur cepat yang ada di depan mata, usaha spare part mobil. Kenapa? Simple aja, lihat deh berapa banyak mobil di sekitar kita, apalagi di kota besar. Setiap mobil itu, ya itu pelanggan potensial yang butuh jajan buat kendaraannya. Oke, ini dia peta balapan kita. Ada 6 bagian. Kita mulai dari lihat peluangnya di garis start, lanjut ke persiapan mesin, isi bensin, cari tim dan markas, susun strategi balap, sampai akhirnya kita bahas kunci utama buat jadi juara. Yuk kita mulai pit stop pertama. Bagian 1, peluang di depan mata. Anggap aja ini posisi kita di garis start. Potensinya gede banget, karena selama mobil masih ada di jalanan, permintaan suku cadang itu nggak akan ada matinya. Ini pasar yang terus tumbuh. Sekarang kita samain frekuensi dulu. Apa sih spare part itu? Gampangnya gini. Ini adalah semua bagian yang dibutuhkan buat ganti komponen mobil yang udah aus atau rusak. Mulai dari yang kecil kayak busi sampai yang vital kayak piston, filter, atau oli. Intinya, ini vitamin buat mobil. Lanjut ke bagian 2, persiapan sebelum mulai. Nah, ini penting banget. Ini adalah fase pre-race check. Nggak bisa kan kita menang balapan cuma modal nekat? Kita butuh persiapan yang matang, mental yang pas, dan setidaknya tahu dasar-dasarnya. Nah, poin-poin ini menurut Coach Chandra, seorang pemilik toko yang kita jadikan panutan, ini harga mati. Mental harus kuat dan ada keinginan buat mandiri. Beliau sendiri kan awalnya sales, tapi karena pengen punya usaha sendiri, ya beliau beraniin diri. Terus pengetahuan dasar produk sama kemauan belajar itu wajib hukumnya. Oke, mari kita bahas bagian 3, modal dan stok awal. Ini nih pertanyaan sejuta umat. Anggap aja modal itu bensin buat mobil balap kita. Tanpa bensin, ya nggak bisa jalan. Jadi berapa sih yang kita butuhin buat start? Kalau kita lihat dari pengalaman Coach Chandra pas mulai di tahun 2012, modal awal yang beliau siapin itu ada di rentang 100 sampai 150 juta rupiah. Tentu aja ya, angka ini bisa beda-beda tiap orang, tapi setidaknya ini kasih kita gambaran yang real. Eits, tunggu dulu. Apa berarti harus punya uang segitu? Jawabannya, nggak juga. Coach Chandra sendiri bilang, modal lebih kecil, katakanlah 50 juta, itu juga bisa banget buat mulai. Jadi ini bukan soal didiskualifikasi dari balapan, tapi soal gimana kita atur strateginya. Nah, disinilah bedanya. Kalau modalnya besar, kita bisa stok barang lebih banyak, lebih komplit. Tapi kalau modalnya lebih terbatas, kuncinya adalah cerdas. Kita harus fokus ke barang-barang yang fast moving, alias yang perputarannya cepat. Contohnya kayak filter atau beberapa jenis oli, biar cash flow-nya sehat terus. Kita masuk ke bagian 4, mencari kru dan markas. Ingat, pembalap sehebat apapun butuh tim dan garasi yang solid. Di bisnis ini, kru kita itu adalah supplier, dan markas kita ya lokasi toko itu sendiri. Terus, gimana cara cari supplier? Coach Chandra bagiin 3 langkah jitu. Pertama, manfaatin koneksi yang udah ada. Kedua, nanti kalau toko udah jalan, pasti banyak sales yang datang nawarin barang. Nah, jalin hubungan baik sama mereka. Ketiga, jangan lupa pakai internet. Cari supplier baru buat barang-barang yang lagi dicari pembeli. Soal lokasi, ini krusial banget. Wajib hukumnya buat survei. Coach Chandra sendiri milih tempat di pinggir jalan raya karena strategis, gampang dilihat orang. Intinya, pilih tempat yang pas sama siapa yang mau kita sasar. Sekarang kita sampai di bagian 5, strategi jangka panjang. Start yang bagus itu penting, tapi bisnis itu maraton, bukan sprint. Kita butuh strategi yang bikin kita bisa bertahan dan akhirnya menang. Ini dia taktik juaranya Coach Chandra. Pertama, pelayanan itu nomor 1. Kedua, kualitas barang dan harga harus wajar. Ketiga, jadi pendengar yang baik buat pembeli. Usahain barang yang mereka cari itu ada. Dan yang paling penting, yang digarisbawahi di sini, konsisten. Lakukan itu semua terus-menerus. Nah, ini bukan cuma omong kosong. Lihat deh buktinya. Dengan konsistensi, hasilnya nyata banget. Tahun 2012, omset Coach Chandra sebulan sekitar 20 juta rupiah. 10 tahun kemudian, angkanya meroket jadi sekitar 150 juta rupiah per bulan. Luar biasa kan? Dan
Kita sampai di pit stop terakhir, bagian paling puncak. Bagian keenam, kunci utama, yaitu kepercayaan. Ini dia rahasia yang bikin kita nggak cuma sampai di garis finish, tapi juga naik podium. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu realitanya. Namanya juga balapan, ya ada suka dukanya. Sukanya jelas, dapat penghasilan, mandiri, bisa buka lapangan kerja. Dukanya juga ada, misalnya pas ada barang retur atau pembeli yang telat bayar. Itu semua bagian dari permainannya. Jadi, apa intinya? Dari semua strategi dan tips, Coach Chandra ngasih satu penekanan. Yang paling utama adalah menjaga kepercayaan, baik itu dari pembeli maupun dari supplier. Kenapa sih kepercayaan sepenting itu? Karena kepercayaan itu ibaratnya mata uang yang paling berharga di bisnis ini. Kalau supplier percaya, kita bisa dapat tempo pembayaran. Kalau pembeli percaya, mereka nggak akan ragu sama kualitas dan harga kita. Mereka bakal balik lagi. Nah, setelah kita bedah semua peta perjalanannya, dari start sampai ke podium juara, pertanyaannya sekarang buat Anda. Apa Anda siap menyalakan mesin dan memulai balapan Anda sendiri di sirkuit bisnis spare part mobil?